kegiatan tersebut. Intinya apa? Intinya agar supaya jangan membiarkan masyarakat kita itu tertipu oleh tadi pinjol, oleh investasi bodong tanpa ada yang merasa bertanggung jawab. Dan disinilah kita mendorong agar para lurah kades itu menjadi garda terdepan yang ikut memerangi kegiatan ilegal di wilayah masing-masing. Dan OJK akan memfasilitasi dengan memberikan materi-materi yang mereka perlukan, termasuk mendorong bank-bank untuk membantu para kepala desa seperti itu. Apakah memungkinkan warga desa untuk melapor ke satgas dari desa yang ditunjuk tadi? Sangat memungkinkan. Di samping itu kan juga sebenarnya supaya kepala desa itu dan perangkatnya itu memberikan informasi. Kalau mau lapor ini kontaknya OJK 157. Kalau mau lapor pengaduan ini juga bisa ke kepolisian ya. Di situ juga ada nomor kontaknya. Kalau mau tanya soal apa, larilah ke sini. Kalau misalnya dia itu butuh pembiayaan, silahkan. Di wilayah sekitar kita ini ada BRI, ada Bank Jateng, ada BPR, dan lain-lain. Kira-kira semacam itu. Jadi kalau mengadu boleh aja, tapi kan mereka tidak bisa menghukum. Tapi mereka mengasih tahu kalau mengadu lapornya ke sini loh. Nah, mau ke OJK Semarang boleh, Proktop boleh, Tegal boleh, langsung Jakarta boleh. Intinya mereka ada tempat untuk bertanya lah, curhat dulu seperti itu. Pak, dan penyaluran kurs sendiri Pak di Jatim sempat dijelaskan tadi 40.000 seperti apa Pak penyaluran? Oh gitu ya, jadi seperti apa? Bapak Presiden sudah mengatakan ini tapi ya, jadi memang ini alhamdulillah ya ini kayaknya sudah 3 tahun berturut-turut nih Jawa Tengah itu memang selalu nomor 1 untuk penyaluran skornya, yaitu 42 triliun dengan porsi 18% secara nasional. Dan Jogja dengan size ekonomi yang lebih kecil pun yang hanya 4 kabupaten penduduk 3,7 itu juga ternyata cukup tinggi juga. Ini artinya apa? Ini artinya memang bank-bank di Jawa Tengah ini cukup aktif ya, cukup aktif untuk mengejar masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Dan ini memang didukung oleh penetrasi dari perbankan yang aktif, ada BRI, Bank Jateng. Bahkan ini Jawa Tengah menjadi pionir untuk BPR yang mulai menyalurkan KUR ya. Sebelumnya belum ada. Ini Jawa Tengah sudah mulai ada yang menyalurkan KUR, walaupun belum banyak gitu ya. Saya sudah ngasih rekomendasi, itu ada 3 atau 4 BPR yang sudah mau menyalurkan KUR. Artinya tidak hanya Bank Umum aja. Jadi ini semakin hari semakin banyak bank-bank yang bisa menyalurkan KDD dengan bunga yang lebih murah karena KUR seperti itu. Pak, kalau angka NPL ya? NPL di Jawa Tengah itu kalau nggak salah sebentar Mbak Bika 2, berapa Mbak Bika sebentar ya? NPL kita berapa? 0,90 ya, 0,9 netnya ya. Memang kalau grossnya itu lumayan tinggi ya. Namanya juga habis pandemi ya. Grossnya itu hampir 5 ya, hampir 5. Tapi yang paling penting itu netnya. Walaupun tinggi, tapi kalau bank-bank kita membuat pencadangan yang yang cukup, itu tidak masalah. Namanya pandemi, banyak yang mengalami kendala, tentunya NPL meningkat. Tapi yang dilakukan OJK adalah bank-bank membentuk buffer, membentuk bantalan untuk memperkuat permodalannya dengan cara membentuk JKPN. Tapi yang 5% nggak usah dibuat ya. Kalau kredit melambat sebabnya apa? Kenapa? Kredit Ya, melambat. jadi pasca pandemi ini kan banyak orang yang masih wait and see gitu ya. Ini di pandemi ini kalau saya masih berusaha kira-kira laku apa enggak ya, seperti itu. Yang kedua kalinya ini banyak pengusaha-pengusaha yang belum ya beralih mindsetnya atau menyiapkan infrastruktur untuk beroperasi pasca pandemi ya. Banyak UMKM yang istilahnya begitu pandemi biasa jualan secara fisik ya, sekarang harus jualan secara online. Itu banyak sekali yang belum menyiapkan ke sana ya. Nah, sehingga kalau mereka mau berusaha kan nanti nggak ada yang beli. Nah, tetapi seiring dengan berubahnya paradigma cara mereka berjualan, berbisnis,
ini perlahan-lahan kredit sudah mulai tumbuh. Jadi intinya kenapa nggak tumbuh? Karena demandnya masih rendah. Kenapa demandnya masih rendah? Karena memang kalau mau usaha juga masih belum jelas. Takut rugi, ngapain ngutang kalau nanti nggak bisa mengembalikan. Nah, tapi seiring dengan ekonomi pulih, maka tentunya kredit akan semakin meningkat. Terima kasih banyak Pak. Oke, makasih.